morning, everyone. It was really nice to see all your smiles today. How are you feeling today? Very good. Glad to hear that. Mari kita semua menyiapkan hati kita berdoa secara pribadi. Mari kita datang dengan hati yang bersandar dan berserah. Let us find rest in the Lord. Let's quiet our hearts before the Lord and let's come and lean on Him. Just lean and surrender. Bangkit berdiri, please stand. Kita akan mendengarkan panggilan beribadah yang diambil dari Mazmur 62 ayat yang ke-9. Psalm 62:9. Percayalah kepadanya setiap waktu, hai umat. Curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Allah ialah tempat perlindungan kita. Terpujilah Tuhan, karena Tuhan selalu menepati janjinya dan Dia selalu mendengar curahan hati kita. Dan firman-Nya memberi kita hidup. Praise the Lord because He always hears our cry and He always keep His promises and His words are living, and His words give comfort. Let us sing wonderful words of life. Firman
lift up our prayer of thanksgiving. Bapa kami yang dalam surga, our Father in heaven, terima kasih Tuhan untuk kebaikan Tuhan setiap hari. Thank you Lord for your loving kindness to us every day. Tuhan terima kasih untuk anugerah dan kasih-Mu yang memberikan kami pengharapan. Thank you Lord because of your grace and your love, we now have hope. Terima kasih untuk Roh Kudus yang selalu berada di dekat kami, memberikan kami bimbingan selalu Tuhan. Thank you Lord for Holy Spirit who always being present with us and always guiding us. Terima kasih Tuhan untuk keluarga, untuk teman, dan untuk semua yang telah kami terima. Thank you Lord for family, for friends, and everything that we already received. Bapak, berkatilah hamba-hamba-Mu yang melayani hari ini. Urapilah hamba-Mu Pastor Paul, Pastor Steve, dan juga Sunday School teachers di youth, dan juga Sunday School Annie and Beverly today yang akan melayani Engkau. Anoint them Lord with your spirit. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. You may sit, silakan duduk. Mari kita dengarkan berita pengharapan yang diambil dari Mazmur 62 ayatnya ke-6 sampai 8. Let's listen to the message of hope taken from Psalm 62, 6-8. Hanya pada Allah saja kiranya aku tenang, sebab daripadanya lah harapanku. Hanya Dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku. Aku tidak akan goyah. Pada Allah ada keselamatanku dan kemuliaanku, gunung batu kekuatanku. Tempat perlindunganku ialah Allah. Tuhanlah gunung batu kita dan kekuatan kita. Dengan tetap duduk, mari kita naikkan syukur. Lagu ini dibilang janji Tuhan tidak pernah berubah, karena Tuhan adalah kota benteng kita. Let's continue to sing together. In the song it says that He is the never-changing God. He is our fortress. Mari kita nyanyikan Matahari yang Bersinar. Bintang berkilauan Kau yang jadikan
Mari kita dengan tetap duduk, mari kita dengarkan berita pengampunan yang diambil dari Tuhan, yang diambil dari Wahyu 3 ayat yang ke-20. Revelation 3 verse 20. Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya, dan aku makan bersama-sama dengan dia, dan ia bersama-sama dengan aku. Pintu apakah yang belum kita buka untuk Tuhan? Is there any door that we haven't opened for the Lord? Mari kita bangkit berdiri. Let's stand. Kita minta Tuhan untuk membuka mata rohani kita supaya kita bisa mematuhi firman-Nya. Let's ask the Lord to open our spiritual eyes so we can obey His commands. Mari kita nyanyikan, Open my eyes so I may see. Silakan duduk, please be seated. Kita akan mendengarkan persembahan pujian yang akan dibawakan oleh keluarga El Sumarel dan kawan-kawan. Berdoa dan berjagalah.
biarlah kita selalu boleh berjaga-jaga dan berdoa supaya kita siap waktu Tuhan datang menjemput kita ya. Mari kita datang kepada Tuhan Yesus untuk mengakui dosa kita dan membawa permohonan kita kepadanya. Let us come in the presence of Jesus our Lord to confess our sins and bring our petitions before Him. Sebelum kita berdoa, marilah kita pujikan nama Yesus. Untuk hari baru yang telah Engkau anugerahkan untuk kami datang ke rumah-Mu dan beribadah kepada-Mu. Good morning, our Heavenly Father, and thank you for this new day that you have given us for us to come into your house and to worship you. Kami berterima kasih atas pemeliharaan-Mu dan berkat-berkat-Mu di hari yang lampau. We want to give you thanks, Father, for your providence and blessings in the days past. Kami berterima kasih juga atas perlindungan-Mu dan segala kecukupan yang Engkau limpahkan kepada kami. We also want to say thank you, Father, for your protection and for your provision, that to this day we haven't lacked anything. Kami datang kepada-Mu juga mengakui kami orang-orang berdosa. Kami sudah tahu kehendak-Mu, tapi kami tidak selalu melakukannya. We come before you to also confess that we are sinners. We already knew what your will was, but we did not always obey you. Jadi kami mohon ampuni, basuh kami dengan darah-Mu. So we pray, Father, please forgive us our sins and cleanse us with your blood. Dan biarlah di hari mendatang kami hidup seturut dengan kehendak-Mu. And we pray, may in the days to come, we will live in accordance to your will. Kami juga berdoa saat ini untuk Om Peter Subadia
yang tengah dirawat di rumah sakit. Kami mohon biarlah Engkau menyertainya. Engkau ulurkan tangan atasnya dan Engkau sembuhkan dia. Heavenly Father, we come before you to lift up our brother Om Peter Subadia. We pray, Father, may you place your hands upon him. May you touch him and may you heal him. Kami berdoa juga buat Om Arthur. Memohon supaya Tuhan terus memberikan kepadanya kesehatan, kekuatan untuk menjalani perawatan minggu demi minggu. We also want to lift up our brother Om Arthur. May you continue to strengthen him, that he can go through treatment week after week. Kami berdoa juga buat Pak Andreas, buat Pak Gustaf di Indonesia, yang menjalani perawatan yang sama. Biarlah Engkau memberikan kepada mereka kekuatan pula. We also pray for Pak Andreas and Pak Gustaf in Indonesia, who have to go through similar treatment. May you grant them strength, Father. Kami juga mengangkat Saudari Pardi, Saudari Andri. Biarlah Engkau juga urapi, beri kekuatan dan kesehatan kepada mereka. We pray for our brother Pardi and our sister Andri. May you touch them, may you strengthen them, and may you give them good health, Father. Kami berdoa juga buat Tante Elvir. Mohon biarlah Engkau angkat semua sakit penyakit dari tubuhnya, sehingga Tante tidak harus lagi mengalami sakit. We pray for our sister Tante Elvir. May you remove all the diseases from her body, that she doesn't have to suffer any more pain, Heavenly Father. Kami berdoa buat Caitlin, cucu dari Engkau Vincent. Teruslah beri dia kekuatan, menjalani perawatan, dan teruslah Engkau yang menguatkan hatinya menjalani hidup di dalam keterbatasan ini. We pray for Caitlin, the granddaughter of our brother Vincent. May you also give her strength as she has to go through treatment. And may you lift up her spirit to be able to live in this limitation. Bapa, kami berdoa juga buat tetangga kami Norma. Biarlah Engkau juga urapi, berikan kekuatan dan kesehatan kepadanya. We pray for our neighbor Norma. May you also strengthen her and give her good health. Kami berdoa buat Saudari Herwi, Saudara Anyal. Biarlah Engkau juga beri kekuatan dan kesembuhan kepada mereka. We pray for our sister Herwi and our brother Anyal. May you also strengthen them and keep them healthy, and may you grant them healing. Kami berdoa juga buat Saudari Stephanie dan Mira. Berilah kekuatan dan kesehatan kepada mereka. We pray for our sister Stephanie and Mira. May you grant them strength and good health and healing, Father. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau bersedia mendengarkan doa kami. Thank you for hearing our prayer request. Dan terakhir kami berdoa buat kami yang masing-masing mempunyai pergumulan yang tak dapat kami bagikan, tapi Engkau tahu dan Engkau lihat. Now, Father, we want to pray for those of us who have struggles that we cannot speak about, but you know and you see. We pray, kami berdoa, biarlah Engkau ulurkan tangan-Mu, berilah pertolongan-Mu dan kekuatan-Mu. We pray, Father, may you extend your hands, may you help us, and may you give us your strength. Kami naikkan doa ini semua dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. We pray all of this in the name of our Lord Jesus. Dan sekarang bukalah mata hati kami untuk mendengar firman-Mu. And now we pray, please open our hearts that we may receive your word. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. In the name of Jesus we all pray. Amen. Marilah kita membuka kitab 1 Korintus. If you have your Bible with you, please turn to the book of 1 Corinthians chapter 1. 1
1 Korintus pasal 1. Kita membaca 1 Korintus pasal 1. 1 Corinthians chapter 1. Kita akan membaca ayat 14 hingga ayat 17. And we are going to read from verse 14 to verse 17. Mari kita bangkit berdiri untuk pembacaan firman Tuhan. Will you please stand for the reading of the scripture? Mari kita membacanya bertanggapan. Saya ayat 14, saudara 15. We will do this as a responsive reading. I will start verse 14 and you respond by reading verse 15. Aku mengucap syukur bahwa tidak ada seorang pun juga di antara kamu yang aku baptis selain Krispus dan Gaius. Verse 16, juga keluarga Stefanus aku yang membaptisnya, kecuali mereka aku tidak tahu. Entahkah ada lagi orang yang aku baptis together? Sebab Kristus mengutus aku bukan untuk membaptis, tapi untuk memberitakan Injil. Dan itu pun bukan dengan hikmat perkataan, supaya salib Kristus jangan menjadi sia-sia. You may be seated. Silakan duduk kembali. Tema khotbah pada hari ini adalah dia tidak membagi kemuliaannya dengan siapapun. The theme of today's message is he does not share his glory with anyone. Saudara, ada banyak hal dalam hidup yang tidak dapat kita pastikan. There are many things in life that we cannot be sure of. Tapi ada satu yang dapat kita pastikan. But there is one that we can be sure of. Yaitu kita akan menghadapi konflik. We will have conflict. Saudara, kita memang tidak selalu bisa menyelesaikan konflik. Tapi kita setidak-tidaknya mesti tahu bagaimana menghadapinya sehingga kita dapat mencegah konflik menjadi sesuatu yang buruk. Yes, we cannot always resolve conflict, but we at least should know how to deal with it so we can keep it from turning ugly. Nah, salah satu tanda bahwa kita ini tidak tahu bagaimana menghadapi konflik adalah dengan cara menyeret orang ketiga untuk ikut-ikutan di dalam konflik kita. One of the ways that we show that we do not know how to deal with conflict is by dragging a third party into it. Saudara, perbuatan ini tidak membuahkan hasil. Seringkali justru memperburuk masalah. It rarely works. In fact, it usually exacerbates it. Dan itu yang terjadi di gereja Korintus. And that was what happened in the church in Corinth. Mereka menyeret-nyeret Paulus, Kefas, dan Apolos ke dalam konflik. Dan konflik mereka makin memburuk. They drag Paul, Cephas, and Apollos into their conflicts. And their conflicts grew worse. Nah, saudara, salah satu cara yang mereka gunakan untuk menyeret-nyeret Paulus masuk ke dalam konflik mereka adalah dengan mengklaim bahwa Pauluslah yang membaptis mereka. And one of the ways they used to drag Paul into conflict by claiming that they had been baptized by him. Dengan menyebut nama Paulus sebagai orang yang membaptis mereka, seakan-akan mereka ingin menunjukkan kepada pihak lain bahwa mereka mempunyai hubungan yang khusus dengan Paulus. By bragging Paul's name as their baptizer, they showed the other parties that they had a special kinship with him. Tapi Paulus menolak untuk tersedot ke dalam kontes nama ini. But Paul did not get sucked into this naming contest. Untuk meluruskan klaim mereka, dia menyebut nama orang-orang yang telah dibaptisnya di Korintus. Krispus, Gaius, dan keluarga Stefanus. So to dispel their claim, he spelled out the names of those he baptized in Corinth. Crispus, Gaius, and the family of Stephanus.
Nah, mari kita sekarang berhenti dan belajar bagaimana menghadapi konflik. Namun terlebih penting lagi adalah bagaimana kita dapat hidup dalam keharmonisan. So let us pause and learn how to not only deal with conflict, but more importantly, how to live in harmony. Saudara, ada langkah yang dapat kita ambil untuk menyuburkan lingkungan, atmosfer yang sehat, sehingga konflik tidak mudah terjadi. You see, there are steps that we can take to create a healthy environment so conflict does not easily flare up. Pertama adalah berhati-hatilah dengan kecenderungan ingin menjadi yang terbaik. The first is, be wary with the tendency to be the best. Saudara, orang-orang di Korintus ini mengutip-ngutip nama Paulus, Apolos, Kefas untuk menunjukkan bahwa mereka lebih baik daripada kelompok yang lain. You see, these folks in the church of Corinth quoted the name of Paul, Cephas, and Paulus, and Christ to show that they were superior to the others. Sayangnya, saudara, seringkali kita tidak jauh berbeda banyak dari mereka. Sadly, we are not different. Kita juga ingin menjadi yang terbaik. We too want to be the best. Kita juga ingin lebih baik daripada orang lain. We want to be superior to others. Kita biasanya tidak berkeberatan sewaktu kita tidak mendapat tanggapan yang baik terhadap apa yang telah kita lakukan. Selama kita tidak mendengar orang membanding-bandingkan kita dengan orang lain dan menyebut bahwa kita tidak sebaik orang lain. You see, we do not mind not getting good feedback for what we have done, as long as we do not hear people compare us with others and say that we're not good, we're not as good as they. Mungkin kita yang dalam pelayanan beranggapan kita ya akan bebaslah dari keinginan seperti ini, tapi kenyataannya tidak, tetap sama. We would like to think that we in ministry are immune from this, but the fact is no. Sama seperti orang lain kita ini. We are just like everybody else. Kita ingin dikenal sebagai kelompok terbaik. Setidak-tidaknya lebih baik daripada kelompok lain. We want to be known as the best group, or at least better than the other groups. Kita mungkin berkata, oh kita mau belajar dari gereja lain. Padahal sebenarnya kita ingin sama baiknya dengan gereja lain, atau kalau bisa lebih baik daripada gereja lain. We say that we want to learn from other churches, but the truth is we want to be at least as good as the other churches or even better. Sudah tentu kita tidak akan mengakuinya. But of course, we will not admit it. Kita akan berkata, oh kita hanya mau memberikan yang terbaik kepada Tuhan. We tell people that we just want to give God our best. Karena ada perbedaan antara memberikan yang terbaik kepada Tuhan dan menjadi yang terbaik. You see, there is a difference between giving God our best and being the best. Saudara, konsep memberi yang terbaik kepada Tuhan berasal dari perintah kepada kita manusia untuk membawa persembahan atau korban kepada Tuhan, yaitu hewan tanpa cacat. Singkat kata, hewan kita yang terbaik. You see, the concept of giving God our best is embedded in the commandment to bring sacrifices to God. Animals without blemish, the best of our livestock. Singkat kata, sewaktu kita datang membawa persembahan kepada Tuhan,
kita mesti membawa korban yang terbaik. Simply put, when it comes to giving to God, we ought to give the best sacrifice. Sudah tentu tidak murah, saudara, persembahan yang terbaik ini, karena begitu kita berikan kepada Tuhan, itu berarti kita tidak lagi memiliki hewan yang terbaik itu. It surely is costly. Because after we give that best animal to God, we will not have that best animal anymore. Nah, sebaliknya saudara, menjadi yang terbaik bukanlah sebuah pengorbanan. On the contrary, being the best is not a sacrifice. Justru menjadi yang terbaik adalah sebuah keuntungan. Reputasi kita tambah baik, imbalan kita tambah banyak. You see, being the best is not sacrifice, it is gaining more reputation and more reward. Memang kita mesti mengeluarkan usaha dan itu memang menuntut pengorbanan, tapi in the end, pada akhirnya itu untuk kepentingan kita. Yes, we must put our best effort and that requires sacrifice. But in the end, it is for us to enjoy, to serve our interest. Nah, jadi inilah perbedaan antara keduanya. Here's then the difference between the two. Memberi yang terbaik kepada Tuhan adalah untuk kepentingan Tuhan, untuk Tuhan nikmati. Sedang menjadi yang terbaik adalah untuk kepentingan sendiri, untuk kita nikmati. Giving God our best is for God to enjoy, while being the best is for us to enjoy. Jadi inilah yang mesti kita lakukan. So this is what we ought to do. Pikirkanlah memberi persembahan, korban yang terbaik. Jangan pikirkan menjadi. Instead of thinking of being, think of giving. Giving our best sacrifice. Kita mesti memusatkan perhatian pada apa yang dapat kita lakukan atau beri kepada Tuhan dan orang lain. Focus on how we can do and give more to God and to others. Jangan pikirkan hasilnya nih. Dan jangan pikirkan apa yang nanti orang katakan tentang kita. Do not think of the outcome or what people will say about us. Kalau kita hanya memfokuskan pada perbuatan kita, pada bagaimana bisa memberi dan berkorban lebih lagi, dan tidak lagi memusingkan diri sendiri, maka tidak akan ada ruang untuk kontes. If we just focus on doing and giving more, sacrificing more, and not worry about us, there will be no more room for contest. Dan sewaktu tidak ada lagi ruang untuk kontes, tidak ada lagi ruang untuk konflik. And when there is no more room for contest, there will be no more room for conflict either. Jadi, isilah ruang-ruang kehidupan kita dengan persembahan buat Tuhan dan berbuat lebih banyak buat orang lain. Dan jangan sisakan ruang untuk diri sendiri. So fill our lives' rooms with sacrifices for God and doing more for others, and leave no space for us. Leave no space for us. Salah seorang yang Tuhan pakai untuk memberkati saya, terutama di tahap awal pelayanan saya, adalah pendeta dan penulis Chuck Swindoll.
yang sekarang adalah Gembala Sidang Gereja Stonebriar Community Church di Frisco, Texas. And one of the men God has used to bless me, especially in the beginning of my ministry, is Pastor Chuck Swindoll, who is now pastor of Stonebriar Community Church in Frisco, Texas. Dalam bukunya Saying It Well, dia itu bercerita apa yang biasanya tuh dia lakukan untuk mempersiapkan khotbah-khotbahnya. In his book Saying It Well, he shares what he usually does to prepare his messages. Saudara, dia memulai mempersiapkan khotbah di hari Selasa dan tidak akan selesai sampai hari Sabtu. You see, he typically starts preparing his message on Tuesday and will not complete it till Saturday. Lewat doa dan belajar, dia menggali firman Tuhan agar dia dapat mengajarkannya secara tepat dan relevan di hari Minggu. Through prayer and studies, he digs into the Word so he can teach it accurately and relevantly on Sunday. Namun saudara, meski dia dipakai Tuhan mempengaruhi begitu banyak orang, dia adalah orang pertama yang akan mengakui bahwa dia bukan orang yang terlalu cerdas. But despite his spiritual influence on the lives of many, he would be the first to admit that he is not terribly smart. Dia mengaku bahwa sewaktu dia studi di seminari, dia mesti bergumul. He readily admits to struggling academically when he was studying in seminary. Itu sebab meskipun dia telah melakukan pelayanannya selama lebih dari 50 tahunan, dia terus mempersiapkan firman Tuhan dengan disiplin yang sama sewaktu dia memulainya. So you see, that is the reason. Despite his more than 5 decades of teaching and preaching, he still prepares his messages today as rigorously as he used to years earlier. Dan itulah artinya memberi yang terbaik kepada Tuhan. And that is giving our best to God. Saudara, bila saja kita bisa memfokuskan pada memberi yang terbaik kepada Tuhan dan tidak lagi memusingkan menjadi yang terbaik, kita akan dapat hidup dalam keharmonisan. You see, if we all can focus on giving our best to God and not worry about being the best, we can live in harmony. Mari kita lanjutkan. Let's continue. Dalam kenyataan Paulus tidak ingat dengan jelas dan tepat jumlah orang yang telah dibaptisnya. Ini memperlihatkan bahwa baginya angka atau jumlah tidak penting. The fact that Paul did not even seem to remember the exact number of people that he baptized shows that to him, numbers do not matter. Baptisan penting. Ini adalah perintah Yesus. Tapi jumlah atau angka tidak penting. Baptism matters. It's a command that Jesus gave. But numbers do not matter. Tapi ada satu lagi yang lebih penting buat dia, yaitu pemberitaan Injil. But there's something else that matters more to him, and that is the preaching of the gospel. Tanpa pemberitaan Injil, tidak akan ada pertobatan, dan sudah tentu berarti tidak akan ada baptisan pula. Without it, there will be no repentance, hence there will be no baptism. Jadi inilah pelajaran kedua yang dapat kita petik untuk hidup dalam keharmonisan. So here's the second thing we should do to live in harmony.
kita mesti mempunyai prioritas yang benar. We ought to set our priorities straight. Banyak konflik terjadi, bukan saja karena prioritas yang berlainan, tapi juga karena prioritas yang salah. You see, many conflicts occur not only because of differing priorities, but also because of fallacious priorities. Bukannya kita ini menimba prioritas yang benar dari firman Tuhan, kita mengimport prioritas dari dunia. You see, instead of drawing the right priorities from the Bible, we import a lot of wrong priorities from the world. Dan salah satu prioritas yang dunia ajarkan hari ini adalah jumlah atau angka. Makin banyak, makin baik. And one of the priorities that the world teaches us today is numbers. The more, the better. Makin banyak uang, makin baik. The more money, the better. Makin banyak teman dan pengikut, makin baik. The more friends and followers, the better. Makin banyak pengaruh, makin baik. The more influence, the better. Makin banyak yang hadir, makin baik. The more the attendance, the better. Karena Paulus tidak mengejar angka atau jumlah. You see, Paul does not go for numbers. Dia mengejar perubahan batiniah dan pertumbuhan rohaniah. You see, he goes for internal change and spiritual growth. Dan keduanya hanya dapat datang dari pertobatan. And these two can only come from repentance. So waktu kita bertobat, kita berubah. When we repent, we make changes. Kita berhenti melakukan yang biasa kita lakukan dan mulai melakukan hal yang tidak biasa kita lakukan. We stop doing what we used to do and we start doing what we did not do. So waktu kita bertobat, kita berusaha menyenangkan Tuhan dan menjadikan kepatuhan kepada Tuhan sebagai jalan hidup kita. When we repent, we seek to please God and make obedience to God's will as a way of life. Waktu saya bicara dengan pemimpin Kristen di Indonesia, salah satu topik yang sering dibicarakan atau diangkat adalah bagaimana membuat gereja mereka maju. When I talk to Christian leaders in Indonesia, one of the most often topics is how to make their churches move faster. Maju. Even walaupun mereka tidak menggunakan kata bertumbuh, berkembang, tapi sebetulnya itu yang mereka maksudkan. Berkembang dalam jumlah. Even though they do not use the word grow, but implicitly that is what they mean. Church growth, numerically. Yang sedih adalah, saya tidak pernah mendengar mereka berkata, bagaimana membuat gereja mereka atau jemaat mereka lebih mengasihi Tuhan. Hidup lebih jujur. Hidup lebih penuh kasih. Dan lebih murah hati. What is sad is that I have never heard them talk about how to make their churches or their members love God more deeply and live more honestly, more lovingly,
and more mercifully. Kita telah dipengaruhi oleh dunia. So you see, we all have been brainwashed by the world. Bila fokus kita pada jumlah atau angka atau pada prioritas salah lainnya, kita pasti akan berkonflik. You see, if our focus is on numbers or other wrong priorities, we are bound to have conflict. Tidak heran konflik terjadi begitu sering di gereja. No wonder conflict abounds in churches. Jadi kejarlah apa yang dipentingkan oleh Tuhan. So let's pursue what God pursues. Yaitu apa? Kasih, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Pursue what God pursues, which is love, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control. Biarlah perubahan kita dinampakkan lewat kualitas rohani, bukan dalam bentuk perkataan atau jumlah atau angka. Let our changes be manifested in these spiritual qualities, not in words, not in numbers. Mari kita sambung dengan pelajaran kita yang terakhir. Let's continue to our last lesson, which is di dalam mengerjakan pekerjaan Tuhan, kita mesti bergantung pada Tuhan, bukan pada manusia. In doing God's work, we must depend on God and not on people. Paulus berkata di ayat 17, sebab Kristus mengutus aku bukan untuk membaptis, tapi untuk memberitakan Injil, dan itu pun bukan dengan hikmat perkataan, supaya salib Kristus jangan menjadi sia-sia. I use the Message translation. And he did not send me to do it with a lot of fancy rhetoric of my own, lest the powerful action at the center, Christ on the cross, be trivialized into mere words. Sewaktu Paulus berkhotbah, dia memilih tidak menggunakan kata-kata yang muluk, yang hebat. Dan dia sengaja tidak mau menunjukkan kepandaiannya. When Paul preached, he chose not to use fancy words or to display his intellectual prowess. Dia bisa loh sebetulnya. He could. Karena dia tahu kata-kata yang hebat-hebat, yang tinggi-tinggi. Dan dia memiliki kecerdasan. He could because he knew a lot of fancy words. And he had intellectual prowess. Tapi dia melawan godaan untuk menonjolkan diri. But he resisted the temptation to show off. Sebaliknya, dia hanya berbicara dan fokus pada berita salib. Instead, he spoke and focused solely on the message of the cross. Dia tahu dia hanya bisa berkhotbah dengan kuasa salib jika ia memberitakan firman salib. He knew that he could only preach with the power of the cross if he presented the message of the cross. Kita tidak bisa berharap kita akan menerima kuasa salib bila kita tidak mengkhotbahkan berita salib. We cannot expect to receive the power of the cross if we do not preach the message of the cross. Sama dengan itu, kita tidak bisa
dan tidak akan menerima pertolongan Tuhan jika kita menolak melakukannya dengan jalan Tuhan. Similarly, we cannot receive God's help if we refuse to do it God's way. Berapa sering kita berharap Tuhan menolong kita, tapi kita sendiri tidak hidup dalam kehendaknya atau menghadapi masalah dengan cara Tuhan. How often we expect God to help us, but we don't even live in His will or deal with the problem in His way. Kuasa Tuhan dan berkat Tuhan tersedia bagi orang yang menaatinya. God's power and blessings are in store for those who obey Him. Jadi dalam melakukan pekerjaan Tuhan, kita mesti bergantung pada Tuhan dan bukan pada manusia. So in doing God's work, we ought to depend on God, not on people. Selalu ada godaan bergantung pada manusia. Karena manusia akan real. Dan pertolongannya tersedia langsung. There is temptation to depend on people because people are real. And their help is often at hand. Tapi bila kita lakukan itu, kita akan membuat manusia sebagai pengganti Tuhan. But once we do that, we make them that help us substitute for God. Tuhan ingin menolong kita. God wants to help us. Tapi Dia mempunyai caranya dan waktunya. But He has His way and His time. Jadi kita mesti sabar. So we must be patient. Jangan mencoba melakukan sesuatu karena ya kita punya kemampuan untuk itu. Don't make things happen simply because we have the power to do so. Kita mesti tunggu petunjuk Tuhan dan memohon kepadanya memenuhi kebutuhan kita. We ought to wait for God's direction and ask Him to supply our needs. Sekali kita melakukan ini, kita akan melihat Tuhan bekerja. Once we do that, we will see Him work. Dan seringkali Dia melakukannya dengan cara yang tak dapat kita bayangkan. And usually He will do it in ways that we couldn't even imagine. Sebelum saya akhiri, saya akan tinggalkan saudara dengan dua perenungan ini. Before I conclude, let me leave you with these thoughts. Mari kita mundur sejenak dan bertanya. Let us step back and ask. Apakah gereja di Korintus merencanakan untuk ribut? Did the church in Corinth plan to reap disharmony? Saya yakin jawabannya kita semua tahu, yaitu tidak. I'm sure we all know the answer. No. Tapi entah mengapa dalam perjalanannya relasi mereka berubah menjadi begitu buruk. But somehow along the way their relationships deteriorated. Jadi mereka memulai dalam keharmonisan. Jadi apa yang terjadi kemudian? They surely started in harmony, but that happened. So, what did happen along the way? Mari kita personalkan dan bertanya. So, let's make it personal and ask. Apa yang terjadi pada kita? Misalkan kita adalah gereja di Korintus. Suppose we are the church in Corinth. Well, let's ask, what did happen to us along the way? Jawabannya adalah kemanusiaan kita
mengambil alih? And the answer is, our humanity got in the way. Kita mulai memikirkan diri kita dan tidak terlalu memikirkan orang lain. We began thinking more about ourselves and less about others. Kita mengganti prioritas Tuhan dengan prioritas dunia. We exchange God's priorities with those of the world. Dan kita makin hari makin bergantung pada manusia, bukan pada Tuhan. And we became increasingly dependent on men rather than God. That's what happened. Itu yang terjadi. Dan bagaimanakah terjadinya? Perhaps we ask, how did it happen? Jawabnya adalah perlahan-lahan. The answer is slowly. Kerusakan jarang terjadi dalam waktu satu malam. You see, deterioration rarely happens overnight. Biasanya terjadi melewati waktu yang panjang tanpa kita sadari. It usually travels through time unnoticeably. Satu hari kita bangun dan sadar bahwa kita tidak suka dia, dan kita tidak mau bergaul sama dia, tidak suka bergaul dengan dia. One day we wake up and realize that we don't like so and so, and we don't want to be associated with them. Jadi jagalah hati kita. So watch our hearts. Sewaktu Roh Kudus mengingatkan kita, dengarkanlah. When the Holy Spirit speaks to us and warns us, listen up. Kita lanjutkan dengan perenungan yang kedua dan terakhir. Let's continue with the second thought and the last thought. Paulus juga harus bergumul dengan kemanusiaannya sendiri. Dan kemanusiaannya yang menggodanya adalah godaan untuk menonjolkan diri. Paul had his own humanity to deal with. What is it? The temptation to show off. Kalau kita baca surat-surat Paulus, terutama kitab Roma, tidak bisa tidak kita akan simpulkan dia seorang yang sangat intelektual. Reading his letters, especially the book of Romans, we cannot help but conclude that Paul was a highly intellectual man. Roh Kudus menginspirasi dan menggunakan kecerdasannya untuk menyampaikan firman Tuhan secara fasih dan rasional. The Holy Spirit inspired and used his intellectual prowess to convey God's word eloquently and rationally. Sebagai manusia normal, mungkin dia ingin menunjukkan pemikiran-pemikiran intelektualnya. As a normal human being, it'd be normal for him to want to share his intellectual thoughts with his hearers. Tapi saudara, itu tidak dilakukannya. But that he did not do. Dia melawan godaan untuk menonjolkan diri. He resisted the temptation to show off. Dia hanya mengkhotbahkan tentang Kristus dan keselamatannya. Instead, he only preached about Christ and his salvation. Singkat kata, ia menonjolkan Kristus, bukan dirinya. In other words, instead of letting himself show off, he let Christ show off. Kita memulai hidup dengan Yesus atau pelayanan berpegang pada moto Soli
Deo Gloria. Kemuliaan bagi Tuhan satu-satunya. We begin life with Jesus, our ministry, holding on to the motto, Soli Deo Gloria. To God alone be the glory. Dengan berjalannya waktu dan kita makin menuai hasil, kita mulai menyimpang. As time goes by and we reap more results, we begin to drift. Dan moto kita menjadi Deo Gloria. Tidak ada lagi soli atau alone atau sendiri. And our motto becomes Deo Gloria. No more soli or alone. Kita menjadi mitra Tuhan dan kita merasa kita layak mendapatkan pengakuan. You see, we become God's partners and we think that we deserve the credit. Jadi bersama-sama kita dan Tuhan berbagi kemuliaan. So together we and God share the glory. Dengan berjalannya waktu dan kita menuai lebih banyak hasil lagi, kita makin menyimpang. As time goes by and we reap more results, we drift even farther. Dan moto kita akhirnya berubah menjadi Gloria. And our motto becomes Gloria. Tidak ada lagi soli, sendiri, tidak ada lagi Deo, Tuhan. No more soli, no more alone, and no more Deo, no more God. Kita mengejar kemuliaan. We seek glory. Jadi berhati-hatilah. So watch it. Pegang moto Soli Deo Gloria. Peganglah, ya, hang on to Soli Deo Gloria. To God alone be the glory. Kenapa, saudara? Why? Tuhan tidak membagi kemuliaannya dengan siapapun. God does not share His glory with anyone. Dia hanya menganugerahkan kemuliaannya kepada orang-orang yang dikasihinya. He only imparts His glory to His loved ones. Mari kita berdoa. Bapa, kami mohon kepadamu, biar Engkau yang menempati semua ruangan dalam hati kami, sehingga tidak ada lagi ruang untuk kami. We pray and invite you, oh Heavenly Father, to fill every room in our hearts with your Spirit, that there will be no more room for us. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. In the name of Jesus we pray. Amin. Terima kasih. Terima kasih Pastor untuk firman-Nya. Everything that we do is for God's glory, ya. Mari kita nyanyikan lagu. Kita bangkit berdiri, kita menyanyikan lagu Be Thou My Vision. So
Dengan tetap berdiri, just remain standing, kita akan nyatakan pengakuan iman rasuli. Let's recite the Apostle Creed together. Bersama-sama, aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk, Yunisi. Mari kita membawa persembahan syukur kita kepada Tuhan yang menolong kita, yang sudah memberkati kita dengan limpah. Saya ingin meminta kesediaan yang bertugas untuk maju ke depan. Let's bring our offering of thanksgiving to our Lord and Shepherd who has blessed us abundantly. I want to invite the ushers to come forward. Meminta kesediaan Ibu Popi untuk memimpin kita dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Bapa di dalam surga, kami mau bersyukur dan berterima kasih karena kami boleh bersama-sama ada di tempat ini beribadah bersama-sama mendengar firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan sekarang kami mau membawa sebagian daripada apa yang Tuhan berikan kepada kami. Tuhan, biarlah semua ini kami mau berikan karena rasa syukur dan terima kasih kami. Terima kasih Tuhan yang begitu berlimpah dalam hidup kami. Berkati persembahan yang akan kami kumpulkan, kuduskan dan sucikan bagi kemuliaan nama Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Selama persembahan syukur diedarkan, kita akan mendengarkan pujian oleh adik kita Charlene Mojana, Goodness of God. Mari kita sambut.
sing of the goodness of God. Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. With my life laid down, I'll surrender now. I give you everything. 'Cause your goodness is running after, it's running after me. 'Cause your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. With my life laid down, I'm surrendered now. I give you everything. Your goodness is running after, it's running after me. And all my life you have been faithful. And all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I'm gonna sing of the goodness of God. 'Cause all my life you have been faithful. And all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I'm gonna sing of the goodness of God. Oh, I'm gonna sing of the goodness of God. Thank you, Charlene. Good job. Yeah. Yeah. I'm sorry about the track. I don't know what happened, Charlene, but you did a wonderful job. Yeah, I don't know. But it is my prayer for you, Charlene, that you are running always toward God's goodness. Amen. Mari kita tutup ibadah kita. Mari kita berdiri. Let's stand up. Kita mau nyanyikan He Heedeth My Soul. Yesus, Juru Selamat,
Mari kita menerima berkat Tuhan. Let us receive the benediction. Biarlah kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, may the grace of our Lord Jesus Christ, biarlah kasih yang tak berkesudahan dari Allah Bapa, may the unceasing love of God the Father, dan biarlah persekutuan serta kekuatan dari Roh-Nya yang kudus menyertai kita sekalian. And may the fellowship and the power of His Holy Spirit be with us dari sekarang sampai kita berjumpa dengan Tuhan kita Yesus di sorga nanti. From now on until we see Him face to face in heavens above. Amen. Saudara boleh duduk, you may sit. Saya ingin menunjukkan perhatian kita ke pengumuman. The English version will be on the monitor. Pengumuman pertama, ya, perjamuan kudus akan diadakan minggu depan. Harap jemaat berdoa dan mempersiapkan hati dan pikiran untuk acara ini. Yang kedua, persekutuan keluarga untuk merayakan tahun baru Imlek akan diadakan pada hari Sabtu 4 Februari jam 11 pagi di gereja. Makan siang akan diadakan secara potluck. Semua jemaat diundang untuk hadir. Yang ketiga, unfortunately hari ini latihan paduan suara akan diundur sampai minggu depan berhubung Ibu Santi dan Elsa berhalangan. Ibu Santi mesti menemani Tante Suna ya. Mohon doanya untuk Ibu Suna dan Pak Peter. Yang keempat, terima kasih untuk semua yang sudah mengambil bagian dalam pelayanan hari ini. Tuhan memberkati. Yang terakhir, kami ingin menyambut selamat datang bagi saudara yang baru pertama kali hadir di sini. Kiranya boleh saudara berdiri dan memperkenalkan namanya, maybe. Jangan takut, kita tidak menggigil. Malah dikasih makan siang. Namanya siapa? Ori? Mayori, welcome. Terima kasih. Ada lagi? Nama saya Widya Sandra dan ini suami saya Budianto Gunawan. Widya Sana sama Winanto ya? Budianto. Budianto. Selamat datang. Bila saudara belum ada tempat beribadah, kami mengundang saudara untuk datang lagi minggu depan ya. Mari kita doa tutup. Oh, saya juga ada satu pengumuman. Sehabis makan siang, maybe makan siang bisa yang ingin bergabung ke Moms in Prayer bisa makan 15 minutes to 20 minutes. Kita mau kumpul di sini, kita mau berdoa untuk anak-anak kita yang Moms in Prayer. Oh, dan juga kita mau mengucapkan selamat ulang tahun untuk Ci Enge Mulia Patera 1 Februari. And then Natali Ebisu Tambayong 1 Februari. Pak Hakim Tirta 4 Februari. Happy birthday. Dan kehadiran persembahan minggu lalu tercantum di sini dan pelayanan minggu depan juga. Mari kita berdoa tutup. Bapa kami dalam surga, our Father in heaven, thank you Lord for your word. Biarlah Tuhan boleh terus mengingatkan kami untuk rendah hati dan selalu mempermuliakan nama Tuhan dan give our best Tuhan dalam hidup kami without menghiraukan apapun yang orang pikirkan atas kami.
Lord, may we be reminded to be humble and to always glorify your name and do our best for you, Lord, and to please you, Lord. Biarlah tidak ada ruangan bagi kami lagi hanya untuk mempermuliakan nama Tuhan saja. May we don't have space for other things but to glorify you. Biarlah Tuhan boleh memberkati makanan yang kami akan hidang, dan juga Tuhan boleh memberkati untuk tangan-tangan yang sudah mempersiapkan. Lord, please bless the food that's already prepared and those who already prepared the food as well. Biarlah Tuhan boleh memberkati percakapan kami, biarlah semua hanya untuk kemuliaan nama Tuhan saja, dan boleh membangun saudara-saudari kami di sini. Lord, please bless our conversation during the fellowship. May everything that we say can edify and encourage and build others. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ibadah usai.